Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Tiada henti-hentinya mulut kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang hari ini, yang saat ini, yang detik ini kita masih diberikan nafas oleh Allah secara cuma-cuma. Hari ini kita merasakan nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian. Masih banyak saudara kita yang masih tidak bisa beraktivitas sebagaimana kita yang saat ini bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Sholat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya sehingga kita merasakan halawatal iman, manisnya iman. Karena manisnya iman ini tiada terbeli oleh rupiah maupun dolar yang kita miliki, tapi semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Maka iman, Islam, dan ikhlas menjadi salah satu kunci untuk kita sukses di dunia dan di akhirat. Sedikit jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asraku addan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jamaah rahimakumullah, wala tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Jamaah rahimakumullah, satu kalimat ini akan kita rasakan sampai saat ini. Kita terus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi amwalikum, dengan harta kita. Baik itu kesulitan maupun kemudahan, itu sama saja. Bagi Allah itu adalah sama saja sebagai ujian dari kita. Yang kesulitan rupiah, yang kesulitan dolar, yang kesulitan untuk mencari rezeki ataupun keterbatasan akses untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, itu adalah ujian. Bagi yang kekurangan, maka di dalam Islam ada mekanisme yang kelak nanti di akhir Ramadan akan kita tunaikan sama-sama, yaitu zakatul fitrah, zakatul mal. Zakat fitrah, setiap jiwa yang sebelum sholat Idul Fitri lahir wajib dizakati, zakat jiwa. Zakat mal yang terakumulasi hartanya selama 1 tahun, maka kita tunaikan untuk 2,5% sebagai kewajiban kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka Allah akan memberikan kemampuan. Itulah, kalau tidak mampu berarti kita memang diuji dengan kekurangan. Di ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi ujian itu akan terus silih berganti sampai kita hatta muntahahul jannah, hingga kita mencapai level surga yang Allah janjikan itu. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah saat ini berposisi sebagai apa atau dalam penderitaan apa, itu adalah ujian. Atau saat ini berada pada puncak karir, baik dalam bisnisnya, dalam usahanya, ataupun dalam wirausahanya, wira swastanya, itu diberi kemudahan, itu adalah ujian.
Atau sekarang susah sekali masa pandemi ini, tidak bisa bergerak, kesana kemari dibatasi, nggak boleh mudik. Padahal mudik ini adalah triliunan rupiah yang akan dibelanjakan oleh orang yang beriman ketika mudik lebaran ini. Kita akan mungkin silaturahmi ke keluarga kita kumpulkan dan akan mengeluarkan sedikit rezeki yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun. Nah, itu diuji kita untuk menjaga diri agar pandemi ini tidak menyebar. Ini kita supaya sobir. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kita diminta untuk sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi jika kamu bersabar bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita diminta untuk sabar. Sabar itu bukan sesuatu yang dimandek, tapi sabar itu adalah suatu ikhtiar yang maksimal untuk melakukan sesuatu sehingga kita akan sesuai dengan takdir atau ketentuan yang Allah akan berikan. Kalau ingin kita berhasil, kita ingin sukses dalam usaha kita, ya harus tekun, harus terus sabar dalam menjemput rezeki yang Allah berikan. Kalau kita diuji dengan kesakit ataupun dengan penderitaan, ya kita harus sabar, jangan berusulah, wah Allah ini memilih saya itu memang untuk diberi penyakit seperti ini. Padahal itu adalah ujian kesabaran. Kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih. Jadi dalam inna ma'al usri yusra, kalau ada kesulitan, maka akan datang kemudahan. Jadi insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah ketika kita sabar di dalam menghadapi ujian apapun, kesenangan maupun kesedihan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.